Halo, selamat sore teman-teman. Ya, Grip Justice. Oras. Halo Lia, apa kabar? Oras. Sore-sore saya mau sempatin live sekitar 20 menit ya. Kabar baik Alifa. Kabar baik. Lakbannya nggak jadi dipakai kemarin. Iya, dengar-dengar seperti itu. Jadi gini, teman-teman yang hadir di live saat ini, Shalom Nita Lukas. Saya mau live membahas mengenai videonya Nyai Dewi Tanjung ya. Nyai Dewi Tanjung ini adalah salah satu influencer dan juga pejuang ya, yang sama dalam hal penegakan keadilan untuk Joshua itu. Nyai Dewi Tanjung ini bersuara untuk keadilan bagi Joshua ya. Saya ada lihat videonya di hari lalu ya, kalau nggak salah ya. Nyai ini protes mengenai ralat tuntutan terhadap Richard Eliezer dan juga Putri ya. Saya pikir tanggapan dari Nyai Dewi Tanjung ini mengenai tuntutan Richard Eliezer dan juga Putri sangat positif ya, sangat positif. Bahwa yang bersangkutan menganggap juga tuntutan itu harusnya terbalik ya. Memang sependapat dengan kami juga menganggap bahwa Richard Eliezer ini tidak seharusnya dituntut ya, tidak seharusnya dituntut itu di atas, bahkan kalau menurut Bang Kamarudin itu di atas 5 tahun ya. Namun memang Bang Kamarudin sependapat dengan keluarga, apapun itu memang tetap harus dipertanggungjawabkan. Namun memang proporsionalitasnya saja yang harus lebih ringan. Nah, untuk Putri ya, Putri kemarin saya sudah jelaskan. Begitu Putri dituntut 8 tahun, saya mewakili tim kuasa hukum yang lain langsung merespon dengan doorstop ya, dan mengatakan bahwa tuntutan 8 tahun itu tidak adil ya, dan tidak memiliki rasa keadilan dan mewakili rasa keadilan bagi keluarga korban. Bahkan di dalam doorstop tersebut yang dihadiri oleh puluhan media, saya katakan sudah, kalau begitu bebaskan saja daripada dituntut 8 tahun, karena berdasarkan surat tuntutan jaksa penuntut umum, dalam kesimpulannya tidak ada pemerkosaan, yang ada itu perselingkuhan. Sehingga saya bilang, kalau itu perselingkuhan, maka apa yang disampaikan kepada Verdi Sambo itu dusta ataupun bohong, sehingga memicu terjadinya pembunuhan secara berencana kepada almarhum Brigadir Joshua. Nah, kalau pemicu tentunya tidak bisa disamakan dengan Kuat Ma'ruf dan Ricky ya, yang mereka memang hanya sebagai penyerta biasa dalam hal ini ya, membantu para terdakwa yang lainnya untuk menghilangkan nyawa Joshua dan memiliki kesamaan kehendak untuk menghilangkan nyawa Joshua. Nah, namun yang saya mau suarakan tuh sekarang tuh ini teman-teman, bukan hal tersebut, karena dalam minggu ini sebenarnya saya sudah maraton ya ke berbagai stasiun televisi, ke beberapa channel YouTube seperti Abraham Samad Speak Up dan juga Uya Kuya. Dan kalau menurut saya secara pemberitaan, kami tim kuasa hukum itu sudah sangat optimal. Semua undangan dari TV maupun kanal YouTube kami hadiri. Nah, namun hari ini atau sore ini waktu saya tidak banyak. Saya mau minta teman-teman para follower ataupun nanti yang menonton video live saya ini untuk bisa menyampaikan video ini kepada Nyai Dewi Tanjung ya. Kenapa demikian? Ada kata-kata yang disampaikan oleh Nyai Dewi Tanjung ya. Saya tidak tahu apa niatnya, tapi sampai saat ini saya masih anggap oke lah, kita hargailah perbedaan pendapat. Namun kata-katanya ini di samping yang bersangkutan memprotes tuntutan jaksa penuntut umum, namun dia juga menuduh ya
ketua saya Bang Kamarudin Simanjuntak itu ya tidak fokus gitu dalam menangani kasus Brigadir Joshua. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa kok jadi pengacara video porno? Lalu yang ketiga, Nyai Dewi Tanjung katanya males ngomong sama orang yang pura-pura baik, padahal mungkin kelakuannya dia tahu yang sebenarnya. Nah, saya mau jelasin kepada teman-teman, jangan sampai terpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh saudari dari Dewi Tanjung ini ya. Karena yang disampaikan itu mungkin dia ucapkan tanpa dia ketahui apa penyebabnya. Yang pertama ya teman-teman ya, mengapa Kamarudin Simanjuntak tidak melakukan press release pada saat pasca tuntutan Richard dan juga Putri? Ini keliru menurut saya. Kenapa keliru? Karena yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu pada saat itu adalah saya yang diutus untuk menjawab media. Jadi jawaban saya melalui media itu sama mewakili jawaban Kamarudin Simanjuntak dan juga mewakili keluarga korban. Jadi tidak perlu dipisah-pisahkan. Apa yang saya sampaikan ini sepemahaman dengan Kamarudin Simanjuntak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya, Nyai Tanjung ini kan mengatakan, fokus bro, fokus gitu ya. Anda jangan jadi pengacara video porno. Ini menurut saya tendensinya terlalu terlalu tidak berdasar. Jadi gini, perlu teman-teman ketahui juga bahwa kenapa Kamarudin Simanjuntak itu ya membawa barang bukti sebanyak 6.000 video porno itu karena Kamarudin Simanjuntak dilaporkan oleh Dirut Taspen. Ya. Dilaporkan, ingat. Kapasitasnya dilaporkan sebagai terlapor. Ya. Karena dilapor pencemaran nama baik, maka Kamarudin bawa barang buktinya. Ya. Bawa barang buktinya apa? Itulah yang disampaikan di dalam press release pada saat ke Bareskrim, membawa 6.000 video porno. Dan itu dalam kapasitas membela istri dari Dirut Taspen yang saat ini masih dalam proses kasasi perceraian, yaitu Ibu Rina Lauli. Dan perkara ini sudah ditangani jauh sebelum Brigadir J ataupun almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat itu dirampas nyawanya oleh Verdi Sambo. Kuasa itu sudah kami terima di tahun 2021. Jadi saat ini justru dalam menangani perkaranya Bu Rina Lauli, pada saat kita melakukan press release, kita dilaporkan oleh Antonius Kosasi selaku Dirut Taspen. Namun yang dilaporkan adalah Kamarudin Simanjuntak. Nah, apakah Kamarudin Simanjuntak salah ketika Kamarudin Simanjuntak menyampaikan ke media bahwa dia membawa barang bukti ya sebanyak 6 video porno yang diduga ada kaitannya dengan perkaranya Dirut Taspen tersebut? Dan tidak boleh juga kita tuduh Kamarudin Simanjuntak karena dia dilaporkan polisi dan menjawab tuduhan laporan polisi itu sehingga dia tidak bekerja profesional. Oleh karena itu, hati-hati kita berbicara, jangan sampai kita menyerang orang ataupun mengatakan sesuatu hal yang tidak kita pahami, padahal sebenarnya itu mungkin Nyai Dewi Tanjung itu hanya minim informasi saja. Lalu yang ketiga, ini juga tuduhan serius menurut saya apa yang disampaikan oleh Nyai Dewi Tanjung ya, yang mengatakan bahwa saudara Kamarudin Simanjuntak itu seperti dianggap dewa keadilan, namun saya sebenarnya malas ngomong sama dia. Orang saya tahu kok dia bukan orang baik-baik atau pura-pura baik. Ini hati-hati juga Nyai Dewi Tanjung ya. Kenapa saya bilang demikian? Kamarudin Simanjuntak tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah dewa keadilan, ya. Yang pernah kita sampaikan ataupun Kamarudin Simanjuntak sampaikan adalah dia adalah pengacara yang memang suka memperjuangkan keadilan. Tidak ada pernah kami menyampaikan bahwa kami ini adalah dewa keadilan. Sehingga kalau Anda menganggap bahwa kami pernah mengatakan itu, tolong kasih videonya dan nanti boleh kirimkan melalui live dan repost kepada saya. Dan yang ketiga, Anda bilang kami bukan orang baik-baik. Dari mana Anda tahu kami bukan orang baik-baik? Dan dari mana juga Anda bisa melakukan tuduhan tersebut? Ini tuduhan yang menurut saya tidak perlu dilakukan. Karena kenapa? Dalam urusan ataupun tujuan Joshua, kita itu satu tujuan. Boleh kita sama-sama mendukung, kita setuju. Bahkan saya juga banyak menonton video-video dari Dewi Tanjung ini yang memang narasinya sangat baik. Tapi apabila kita sedang berjuang bersama, tolong jangan Anda degradasi
ataupun Anda tuduh sesuatu hal yang belum Anda ketahui secara pasti, ya. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa apabila Kamarudin Simanjuntak jarang tampil di TV, Anda tidak tahu problem yang sebenarnya seperti apa. Ada dugaan boykot dari sebanyak media yang tidak mungkin saya paparkan di sini. Ya, kebetulan saya yang dipercaya oleh media dan juga saya yang dipercayakan oleh tim kuasa hukum untuk mewakili tim penasihat hukum keluarga almarhum Brigadir Joshua. Jadi jangan Anda anggap bahwa Kamarudin tidak tampil berarti dia tidak lagi fokus menangani perkara ini. Tidak begitu. Saya yang mewakili, ada Yonatan Baskoro yang mewakili, ada Bapak Johannes Raharjo yang mewakili, ya. Tapi saya minta tolong jangan kita menuduh sesuatu hal yang tidak kita ketahui, ya. Tolong teman-teman. Saya yakin tujuan dari Nyai Dewi Tanjung ini baik, ya. Saya yakin karena kenapa? Yang bersangkutan konsisten selama ini untuk membela dan juga menuntut keadilan bagi Joshua. Namun dalam prosesnya kami meminta tolong jangan kita menyerang sesama sama pejuang dalam hal ini. Kami berjuang, Anda berjuang. Sudah, fokus aja berjuang, jangan saling menyerang. Kalaupun memang ada masalah lain, jangan libatkan perjuangan Joshua dalam serangan tersebut, ya. Saya nggak tahu apa tendensinya, ya. Apakah memang ada permasalahan lain atau apa? Tapi kalau memang Nyai sepakat bahwa keadilan bagi Joshua adalah hal yang terpenting, maka Nyai juga harus hargai kami, karena kami tidak pernah mengusik Nyai dan kami tidak pernah seperti yang Nyai sampaikan itu, ya, bahwa kami dewa keadilan, kami pengacara video porno, lalu apalagi tadi satu lagi, kami bukan orang baik-baik. Kami tidak pernah mengatakan hal tersebut. Dan tadi mengenai kenapa kami menyampaikan bahwa ada 6 video porno lalu kami rilis di depan Mabes Polri, itu karena memang saudara Kamarudin dalam ini dilaporkan oleh Dirut Taspen sehingga dijawab. Oke, itu saja teman-teman. Buat teman-teman yang TikTokers atau apapun itu, ya, YouTubers, tolong video saya ini diposting ulang dan diviralkan, ya, supaya Nyai Dewi Tanjung itu bisa melihat. Jadi inilah respon kita. Terima kasih.